Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa inna ta'allimna fi intifad wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri Faisir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ghaibin, ashab, ikhwan dan saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh Indonesia dan dunia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, belajar kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat kita ala dunia wa ala niyatin salihah wa ala man bihi asrafuna sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah fi kitabihi Al-Janidani Syarh Janidani ila Anfaladul Maqamatil Aliyah Asy-Syarifah. Wa an ba'dil qudama'i annahu akhbara qabla tawalludi asy-syekh binahwi mi'ati amin annahu sayu'maru bi an yakula qadami hadhihi qadamayya hadhihi ala riqabi kulli waliyyin lillahi ta'ala ala sabilil ilham. Zul maqamatil aliyah kang duweni pira-pira maqam al aliyati kang luhur asyarifati kang mulia. Wa an ba'dil qudama lan saking sebagian pira-pira ulama kang biyen kang dingin annahu temen setuhune kelakuan akhbara aweh kabar sapa ba'dul aqdami qabla tawalludi syekh ing dalem sadurunge dilahirake Syekh binahwi Syekh Abdul Qadir binahwi mi'ati amin kelawan sepadane 100 tahun annahu ing temen setuhune Syekh Abdul Qadir iku sayumar iku dan bakal dan perintahkan sapa Syekh Abdul Qadir bi an yaqula kelawan yen ngucap sapa Syekh Abdul Qadir qadamayya hadhihi utawi sikil lorone ingsun iku ala riqabi iku tetep ing atase pira-pira pundak kulli waliyin saban-saban wali lillahi ta'ala kedue Allah Ta'ala ala sabilil ilham ing atase jalan ilham. Zul maqamatil aliyah, di mana Syekh Abdul Qadir ini disifati oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah dengan bahwa beliau itu adalah seseorang yang memiliki makom-makom yang tinggi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zul maqamat ini kan artinya adalah makom. Maqamat itu merupakan jamak muannas salim dari maqam atau maqamatun. Maqam itu adalah isim maf'ul dari isim maf'ul isim zaman makan dari qoma yang artinya berdiri. Berarti maqamun itu bisa berarti yang diberdirikan atau bisa menjadi tempat atau waktu berdiri. Itu menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah maqam itu adalah menurut Syekh Abdul Qadir maqam itu adalah at-taraqqi minal hal fayuqamu fihi, kenaikan seseorang dari sebuah keadaan, fayuqamu fihi maka dia ditempatkan di tempat itu, fala yuzalu anhu
dan dia itu tidak akan digeser dari tempat itu, tempat secara kerohaniannya. Wal maqamat, dan makom-makom itu lil abdal, adalah untuk para wali abdal. Jadi makom itu adalah apa ya, katakanlah sebuah proses yang dilalui oleh para muridin, para salikin ketika mereka sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makom itu banyak. Ada yang membatasinya dengan 7, bahkan 11, ada yang 30, 35, ada yang bilang 100, ada yang bilang 1000, dan ada yang bilang bahwa makom itu tidak ada batasnya gitu. Dan makom, contohnya adalah seseorang yang ingin memiliki makom taubat, itu kan, makom taubat berarti taubat yang secara bahasa atau secara istilah, bahkan taubat itu adalah kembalinya seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk menurut syariat kepada perbuatan-perbuatan baik menurut syariat. Taubat ini bisa menjadi makom ketika seseorang itu sudah ajak, sudah konsisten, continue dalam taubat dalam semua perbuatannya, bahkan tidak hanya dalam perbuatan-perbuatannya, tetapi sampai pada lintasan hatinya itu taubat. Maka dalam taubat itu ada yang tingkatannya taubat dari dosa-dosa kecil, ada kemudian naik ke atasnya taubat dari dosa-dosa besar, kemudian taubat dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, bahkan pada ujungnya taubat dari semua perkara-perkara yang dapat membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya itu sudah memiliki kondisi seperti ini, maka di setiap harinya, di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap menit, setiap detik, maka barulah dia pantas atau barulah dia itu berada pada makom taubat. Begitu juga dengan makom-makom yang lainnya seperti makom waro, makom roja, makom khauf, makom qablat bas, dan seterusnya. Itu bisa dipelajari secara khusus di dalam ilmu thariqah ya. Jadi thariqah itu tidak hanya sekedar zikiran saja, tetapi juga memperdalami atau menguasai keilmuan-keilmuan, pengetahuan-pengetahuan tentang apa saja yang ada di dalam thariqah. Tuh. Di mana ada seorang ulama terdahulu yang berada 100 tahun sebelum kelahirannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di sini tidak disebutkan karena hanya digunakan dengan redaksi Ba'dul Qudama. Nah, tapi oleh Syekh Abdullah Al-Yafi, Abdullah bin Asad Al-Yafi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang menyebutkan itu adalah Syekh Qal Abu Sa'id Al-Qailawi, di mana beliau itu mengucapkan hal yang demikian, di mana nanti 100 tahun yang akan datang akan dilahirkan seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan qadami hadhihi ala riqabi kulli waliyyin lillah ala sabilil ilham. Tetapi mengucapkannya itu bukan hanya dengan sekedar ucapan mentang-mentang dia itu, misalnya mentang-mentang seseorang itu memiliki pengikut yang luar biasa, yang banyak itu sampai ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tidak. Tetapi ucapan tadi qadami hadhihi ala riqabi kulli waliyyillahi ta'ala itu diucapkannya dengan jalur ilham. Itu ilham. Entah itu melalui malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan kalimat ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Itu ya. Sehingga seseorang yang mengatakan demikian, ketika seseorang diperintahkan untuk mengatakan qadami hadhihi ala riqabi kulli waliyyin lillahi ta'ala, itu sudah pasti dia adalah seorang wali kutub. Itu tuh, dia adalah seorang wali kutub. Itu. Selanjutnya wal aqdamir rasih wal aqdami lan pira-pira sikil. Ar-rasihati kang nancap ayat tegese at-thabitati kang tetep fil ilmi ing dalam ilmu wal amal lan amal.
Wal muradulan utawi kang den karepake iku al bara'atu iku ke piawaian wal istighfari lan ngeteh-ngetehaken minha saking bara'ah. Kemudian sifat Syekh Qadir lagi, beliau memiliki kaki yang menancap. Ya maksudnya dalam ilmu dan amal, kata Syekh Nawawi rahimahullah. Dan yang dimaksud dengan ucapan ini itu adalah al-bara'ah, kepiawaian dalam semua urusan, ya, kepiawaian dalam semua urusan, dan apa perilakunya itu banyak yang seperti itu, ya. Tetapi kalau melihat para tokoh-tokoh sufi, jadi tidak hanya dalam penyebutan qadam atau kaki itu tidak hanya begitu saja gitu. Jadi rahasianya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan demikian, qadami hadihi, atau kaki saya ini berada. Jadi kaki itu apa sih maksudnya? Kaki ini merupakan simbol, ya. Aqdam, kaki ini merupakan simbol menunjukkan bahwa seseorang yang sudah jejak itu, yang sudah tegak di dalam keilmuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu baru dia bisa mengatakan bahwa kakinya itu sudah kokoh gitu. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, annalahum qadama sidqin, sesungguhnya mereka itu memiliki kaki yang jujur. Nah, kenapa kaki yang jujur? Ya maksudnya kaki dia itu saking kokohnya, saking kuatnya, dia tidak akan tumbang oleh dorongan siapapun, oleh dorongan apapun. Dia tetap akan dalam keadaan, dalam posisi yang sangat-sangat kuat gitu tuh. Lantaran apa? Lantaran Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu, dalam alam azalinya sudah menentukan dirinya sebagai seseorang yang sudah memiliki keyakinan yang sangat-sangat kokoh gitu. Sehingga hal itu kembali kepada apa? Kepada inayatullah, kepada perhatian, karunia, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Dan keterangan ini diambil dari Syekhul Akbar, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Itu ya. Selanjutnya wat tamakkun tam. Berarti wal aqdamir rasikhah dzul maqamatil aliyah asyarifah wal aqdamir rasikhah wat tamakkun tamsnya. Syekh Abdul Qadir ini memiliki tamakkun. Tamakkun itu apa ya, sama sih, mirip-mirip tadi. Tamakkun itu artinya adalah tegak, adalah kokoh, kekokohan yang sempurna. Dan di sini diartikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wa tamkin huwa maqamur rusuk wal istiqrar ala istiqamah. Ditamkin itu merupakan satu makom, kekokohan, ketetapan seseorang dalam keistiqomahan. Wa madamalan dan madamal abdu fit thariq fa huwa sahibu talwin. Selagi seseorang itu masih berada di dalam thariqah, masih berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu belum berada pada makom tamkin, tetapi dia masih berada dalam makom talwin gitu. Kenapa? Ya karena yang namanya seorang murid, seorang salik, seseorang yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, jadi ahwalnya, perbuatannya, tingkah lakunya itu masih belum stabil gitu. Kenapa? Li'annahu yartaqi min halin ila hal. Karena seorang murid itu ya dia naik dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa yantaqilu min wasfin ila wasfin. Dan dia berpindah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Tapi ketika dia sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan yang sudah kokoh, yang sudah kuat, yang sudah tidak bisa dirobohkan dengan apapun, oleh apapun, faida wasala wa tasal faqad hasalat tamkin, maka ujungnya di puncaknya dia akan mendapatkan makom yang berupa makom tamkin gitu ya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah
beliau di dalam kitabnya An-Nafaisul Ulwiyah fi Masail Sufiyah, beliau sedikit menjelaskan tentang apa sih maqam tamkin itu. Kata beliau, at-tamkinu ibaratun an kamalil thabat war rusukh fil maqamat hatta la yatazalzal sahibuhu wa la yatalawwana wa la tahkuma alaihi al-ahwal wa la yatasarrafu fihi umuman aw khususan ala hasabi ma taqaddama min umumi tamkini wa khususihi. Yaitu satu ungkapan tentang kesempurnaan kondisi kekokohan seseorang dalam satu makom, sekiranya dia itu tidak akan goncang dan tidak akan berubah-ubah dan tidak dikalahkan oleh ahwalnya, ya. Dan ini disesuaikan dengan kualitas makom tamkin yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan ada yang sifatnya dominan, ada yang enggak gitu kan, sementara. Tuh pengertian sedikit dari tamkin. Sehingga tamkin itu hanya bisa dicapai oleh para orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para arifin, orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih dalam kategori para muridi, ya mereka belum sampai kepada makom tamkin, tetapi yang ada pada mereka itu adalah makom apa? Talwin, gitu ya. Wal ahwali al-qa'imati bil qulubi min az-zuhdi fid dunya wal ikhlasi lillah. Wal ahwali dzul ahwali kang duweni pira-pira ahwal al-qa'imati kang jumeneng bil qulubi ing dalam ati nyatane min az-zuhdi saking zuhud fid dunya ing dalam dunya wal ikhlasi lan ikhlas lillahi kedue Allah. Al-munifati kang nambah ayat tegese az-zaidati kang nambah wal kamalati lan pira-pira kesempurnaan asyamifati kang luhur. Qala Syekh Ahmad bin Hasan Ar-Rifai, qala ngendika sapa Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Bahrus Syariati an yaminihi wa Syekh lan utawi Syekh Abdul Qadir iku Bahrus Syariati iku lautan syariat an yaminihi saking arah tangannya Syekh Abdul Qadir wa Bahrul Haqiqati lan bahr lautan hakikat iku an yasarihi ku tetap saking kiwone arah kiwone Syekh Abdul Qadir wa min ayyihima sya'a saking endi-endi Bahrus Syariat wa Bahrul Haqiqah sya'a karep sapa Syekh Abdul Qadir iqtarafa nyiduk la thaniyalahu mongko ora ana ingkang nomor lorone kedue Syekh. Jadi Syekh Abdul Qadir itu atau di dalam istilah tasawuf itu kan ada makom dan makom tadi yang sudah dijelaskan pengertiannya, definisinya. Nah, kemudian sekarang membahas tentang hal. Hal itu apa sih hal? Hal itu kan kalau dilihat dari sisi definisi artinya adalah keadaan. Maksudnya ahwal itu adalah satu kondisi yang ada di dalam hati, ya? Yang sifatnya itu masih belum kokoh. Maksudnya katakanlah seseorang yang ingin mengejar satu makom, misalnya makom taubat misalnya. Jadi di dalam hatinya itu masih katakanlah dipresentase. Itu kadang makom taubat di dalam hatinya itu ada misalnya ada 20%, naik 40%, naik 60%. Naik 70%, 80%, 90%, tapi belum nyampe 100, sehingga dia masih turun dari 90 misalnya turun lagi ke 50, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sehingga hal ini taubatnya itu belum menjadi makom, tetapi masih menjadi hal, gitu ya. Makanya Syekh Ahmad bin Hasan Ar-Rifai rahimahullah, dan beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan bahkan beliau itu menyusun sebuah thariqah lagi yang dinisbatkan kepada beliau yang namanya adalah thariqah Ar-Rifaiyah. Jadi thariqah itu banyak, gitu. Thariqah banyak, tidak hanya terbatas pada thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, contohnya, atau hanya kepada Syekh Bahauddin Naqsyaband juga tidak, atau hanya kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili juga tidak. Tapi
At-turuq ilallahi bi'adadi anfasil khalaik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, dan beliau itu adalah salah satu guru dari Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya itu sesuai atau sama dengan jumlah nafas semua makhluk. Tuh kan. Oke, kita ngambil satu sampel saja. Ya, kita ngambil satu sampel. Nafas manusia menghembuskan atau menarik nafas, satu orang saja, satu manusia aja setiap harinya itu berapa? Jumlah nafas yang dimiliki oleh manusia setiap harinya itu berapa? Ada yang menghitung? Beribu-ribu. Nah, kata Syekh Najib rahimahullah dalam kitabnya Iqadul Himam, beliau menyebutkan bahwa jumlah nafas setiap manusia itu ada setiap harinya itu ada 124.000 nafas. Itu kan 124.000 nafas. Nah, ini baru satu orang, belum semua orang, belum hewan, belum semua hewan, belum semua makhluk nih. Sehingga jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Itu kan. Tetapi dari saking banyaknya ini kan ada yang sifatnya, ya katakanlah yang namanya jalan, kan ada yang jalan tikus, ya kan? Ada yang jalur utama, ada yang jalan tol gitu kan. Ada yang muter-muter dulu segala macam. Nah, tapi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam proses yang sangat cepat di antara yang lain itu adalah thariqah yang diajarkan oleh para guru-guru mursyid, ya, maksudnya seorang tokoh yang terkenal dengan kewaliannya, dengan kedekatannya kepada Allah Ta'ala, dengan makamnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengajarkan cara untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua manusia. Gitu ya. Ya makanya banyak thariqah itu ya seperti itu. Makanya ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah Rifa'iyah, kemudian ada thariqah As-Sanusiyah, kemudian ada thariqah Al-Idrisiyah, ya, ada thariqah Muhammadiyah dan seterusnya. Banyak. Ya, sehingga jika seseorang itu mengetahui bahwasanya thariqah itu tidak terbatas pada thariqah tertentu, ya maka jangan sampai pengikut thariqah yang satu tidak suka dengan pengikut thariqah yang lain. Pengikut thariqah TKN misalnya tidak boleh menjelek-jelekan, mengurangi, bahkan menghinakan thariqah yang lain, misalnya Syadziliyah atau Rifa'iyah atau Sanusiyah dan seterusnya, gitu ya. Di Syekh Ahmad bin Hasan Ar-Rifai kata beliau, wa Syekh Abdul Qadir bahru syariati an yaminihi. Syekh Abdul Qadir itu adalah seorang lautan yang diumpamakan seperti lautan syariat di kanannya, di tangan kanannya. Sementara wa bahrul haqiqati an yasarihi, sementara lautan hakikat itu ada di bagian kirinya, di tangan kirinya. Min ayyihi masya'a iktaraf, min ayyihi masya'a iktaraf. Dari manapun beliau itu ingin mengambil, ya bisa. Lasannya lah, tidak ada yang melarangnya, gitu. Ini sehingga ketika Syekh Ahmad bin Hasan Ar-Rifai telah mengatakan demikian bahwasanya thariqah atau seseorang yang ingin
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Kalau syariat saja tidak bisa jalan, gitu kan. Kalau hakikat saja itu juga tidak bisa jalan. Harus menggabungkan, memadukan antara syariat dengan hakikat. Sehingga kalau hanya berbicara tentang syariat, maka orang-orang itu akan banyak yang menjadi orang-orang yang fasik. Dalam arti dia menentukan hukum itu didasari atas hawa nafsu. Ya, itu syariat doang. Tapi kalau hakikat doang pun sama, zindik. Dia ngomongnya mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas pasrah. Itu kan, sabar, taubat, ini dan itu, tetapi syariatnya tidak dijalankan, sama aja. Nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang zindik. Orang yang zindik itu apa sih? Ya orang yang kafir gitu tuh, yang tidak memiliki Tuhan. Dia hanya mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang yang bertuhan, yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, tapi secara ajaran, secara syariat dia tidak punya. Makanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Malik bin Anas, Imam dari Hijrah disebutnya. Nah, beliau mengatakan, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazaddaq, wa man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq." Jadi orang yang hanya mempelajari fikih saja tanpa diimbangi dengan tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Kenapa fasik tadi? Karena semua yang dikerjakan, dialami itu hanya hanya sekedar formalitas saja. Dan untuk menyikapi segala hal, menyikapi segala sesuatu itu didasarkan atas hawa nafsu. Sehingga hukum Allah Ta'ala dipermainkan oleh dirinya, gitu tuh. Dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan dengan bagaimana kemaslahatan menurut Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankan ibadah itu selalu berdasarkan atas kehati-hatian. Gitu tuh. Nah, makanya ada sebuah kisah di mana ada dua orang saudara laki-laki. Dua-duanya itu sama, merupakan orang yang ahli ibadah. Cuman yang satunya ini memegang syariat, yang satunya tidak, hanya sekedar memegang hakikat. Tuh. Yang satunya itu berada di atas, di lantai 2, yang satunya itu ada di bawah. Tuh. Nah, kemudian saudaranya yang ada di bawah ini, dia memiliki seekor keledai, himar, seekor keledai betina lagi. Ketika turun saudaranya yang di atas, kakaknya berarti, itu kamu punya keledai buat apa? Kan nggak ada manfaatnya di sini, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa engkau itu membawa keledai di sini? Nah, jawab orang yang tadi, saudaranya ya, adiknya. Ya, maksudnya itu saya menggunakan keledai, membawa keledai di sini. Ketika saya itu pengen berhubungan, maka dialah yang saya sikat. Itu tuh. Ketika syahwatnya dia itu naik, maka objeknya itu adalah keledai. Astagfirullahaladzim, kata kakaknya. Tidak seperti itu. Hal ini tidak dibolehkan oleh syariat. Ya kan? Kita memang orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus mengukur, harus menimbang, harus juga menguasai bagaimana aturan-aturan menurut syariat, menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an atau hadis qudsinya, atau aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, kan gitu. Bukan seperti ini, sehingga orang yang seperti ini nanti adalah orang yang
tadi zindik. Itu ibadah tetapi nggak bisa usul ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita ini menjalankan agama ya harus menggunakan dua sisi ini, hakikat dipakai, syariat juga dipakai. Itu. Dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu alur, satu jalur, senada dengan apa yang beliau katakan, baik di dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar atau juga di dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Jadi Syekh Abdul Qadir ini tidak hanya terkenal dengan karomahnya, terkenal dengan kehebatannya luar biasa, banyaknya pengikut dan seterusnya, tapi beliau juga memiliki karya-karya yang di situ beliau mengajarkan bagaimana hakikat dari ilmu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Gitu tuh. Maka lanjut, wa ausa akabir ashabihi in qadimtum babidat fala tuqaddim ala ziyarati syekhi syai'an wa in kana mayitan lianna rajulan min ashabil ahwali dakhala Baghdad wa lam yazurhu suliba walau ba'dal maut. Wa ausa, dan Syekh Ahmad bin Hasan Ar-Rifai rahimahullah, beliau mewasiatkan kepada senior-senior dari murid-muridnya. Kata beliau, ketika kalian itu datang ke Baghdad, maka kalian jangan sampai mendahulukan siapapun untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah meninggal. Kenapa? Ya karena ada seseorang yang termasuk ashabul ahwal, dia itu memiliki kondisi yang baik. Katakanlah bahasanya seorang waliullah, dia mengunjungi kota Baghdad tapi tidak mau mengunjungi Syekh Abdul Qadir atau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik ketika beliau hidup atau sudah meninggal. Akhirnya apa? Kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu adalah akhlak di mana seorang murid kepada gurunya, gitu ya, sangat mengagungkan gurunya sampai-sampai seperti itu. Ya, di sisi lain memang secara hakikatnya atau memang sudah ada kejadian zaman dulu bahwa ada seorang wali yang ketika dia mendatangi kota Baghdad tapi tidak mau mendatangi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, justru kewaliannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Lanjut, Al-Qutbur Rabbani usifa bidzalika li'annahu rabbani hadhihi al-ummah. Sifatnya adalah Al-Qutub. Pembahasan tentang kutub sudah dijelaskan di dua pengajian yang lalu. Kemudian Ar-Rabbani itu di tadi siang, tadi sore juga sudah dijelaskan. Kemudian kenapa Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji itu menyifati Syekh Abdul Qadir dengan sebutan Al-Qutbur Rabbani atau dengan sebutan Ar-Rabbani? Rabbani itu yang ahli ketuhanan, itu ya. Ya karena li'annahu rabbani hadhil ummah. Ya karena Syekh Abdul Qadir ini adalah seseorang yang sangat ahli dalam ketuhanan di dalam umat ini. Itu tuh. Walil mubarid annahu mansubun ila rabbaniyyin alladhi rabbin nasa bita'lim wa islahihi. Kalau secara bahasa dan dikutip dari Al-Imam Al-Mubarrid, salah seorang ulama nahwu ya yang sezaman dengan Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan bahwa makna dari Rabbani itu nisbatnya itu adalah kepada Rabbaniyin. Istiqaqnya itu dari Rabba yurabbi tarbiyatan, tarbiyah pendidikan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu disifati oleh Said Hasan bin Ja'far Al-Barzanji dengan sebutan Ar-Rabbani? Itu karena beliau kebiasaannya, tugasnya adalah mendidik manusia, ditaklim dengan memberikan pelajaran, wa islahin, dan juga memperbaiki mereka, sehingga Syekh Abdul Qadir ini disebut sebagai seorang Rabbani. Atau dalam versi lain makna dari Rabbani itu adalah wakilah walladhi yurabbi bisifatil ilmi qabla kibarihi, yurabba bisifatil ilmi qabla kibarihi. Arti dari Rabbani itu adalah seseorang yang dididik dengan keilmuan yang kecil
atau keilmuan yang dasar sebelum keilmuan yang detail, yang luas gitu. Dan itu makna robbaniyah. Itu disebutkan oleh Imam Sa'duddin Taftazani dalam kitabnya Syarh Arba'in. Ya. Samping itu juga makna robbani sudah dibahas sudah disebutkan oleh Syekh Nawawi, ya kan, yaitu kutipan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga di awalnya juga disebutkan dengan sebutan robbani gitu ya. Sehingga di sini ada 3 pengulangan ini makna dari robbani. Kita lanjut. Wan nur safi. Dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu diserupakan dengan seseorang yang memiliki cahaya yang mengkilat. Maksudnya ayat al-muntashiru dawuhu, yang cahayanya itu tersebar. Al-burhani nisbatun ilal burhan alladhi huwa bima'na al-hujjah, seseorang yang hujjah, seseorang yang ahli dalam hujjah, berargumentasi dalam melawan siapapun, ya. Wal haikalus samadani wal ghauthun nurani Abu Salihin wa yuqalu aidan Abu Muhammad. Disebutnya Abu Saleh di Syaikhul Qadir, tapi yang lebih terkenal, yang paling populer dalam kunyahnya Syaikhul Qadir Jailani itu adalah Abu Muhammad gitu. Dan memang sebutan Abu Saleh ini jarang disebutkan ya. Ya meskipun dalam naskah kitab Al-Janidani atau Al-Janidani itu sering menyebutkan Abu Saleh. Tapi kalau kita melihat manakib-manakib, ya kan, kemudian biografi yang menulis tentang biografinya Syaikhul Qadir Al-Jilani, disitu menyebutkan Abu Muhammad, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam At-Tadifi dalam Qala'idul Jawahir, dan juga Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitabnya Khulasatul Mafakhir. Oke, berapa menit? 37. Oke, Islam semuanya sesuai. Abdul Qadir Al-Qurashi Al-Jilani bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jawn bin Abdullah Al-Mahad nisbatan ila Mahdah ismu qaryatin wa yuradu biha khalisun nasab bin Hasan Al-Muthanna thani min waladil walad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn Al-Hasan As-Sibit bi kasri sin alladhi huwa waladu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu Ali ibn Abi Thalib wasmuhu Abdi Manaf ibn Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Jadi nama Abu Thalib itu Abdu Manaf. Nama Abu Thalib itu namanya adalah Abdu Manaf. Abu Thalib itu kunyah, julukan yang menggunakan Abu atau Tapi nama aslinya itu adalah Abdu Manaf, namanya Abu Thalib ya. Wabni Fatimah Az-Zahra Al-Batul wa sifat Fatimah Az-Zahra wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin pengajian kitab Syarah Manaqib Syaikhul Qadir Al-Jilani karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.